Habib Rizik itu menggoblok-goblokin, mentolol-tololin loh pemerintah itu. Dengan segala macam narasi dan diksi. Maksud saya, ini Andre berkali-kali saya tunjuk-tunjuk, saya bilang. Rizik itu kan jago buat vlog itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam merah putih, salam NKRI. Jadi seperti pada judul yang tertera, detik-detik ngabalin sentil Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, yakni Habib Rizik Syihab, itu di depan Andre Rosiade. Ya, kita tahu memang banyak rekam jejak yang menunjukkan ketika Habib Rizik itu kemudian berdakwah, boleh dianggap tanda kutip agak kasar bahasanya, apatah lagi ketika beliau mengkritik pemerintahan, apalagi di era Jokowi kemarin. Nah, tentunya Ngabalin selaku pembela atau si paling setia hingga akhir kepada Joko Widodo, ya pasti membela lah majikannya, seperti pada video kali ini. Oke, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Check it out. Joko dianggap melecehkan. Ini Sabri ini lubis. Gua ini ada Nasutionnya. Jadi kalau lubis itu mar ipar marlai. Jadi maksud saya begini. Patu bang. Ini Sabri ini tidak mengerti barangkali ya. Tidak tahu, saya tidak mengerti juga kerangka berpikirnya kayak apa, saya tidak mengerti. Ente minta tolong ke pemerintah. Kemudian maksud saya kan begini. Tapi Habib Rizik itu menggoblok-goblokin, mentolol-tololin loh pemerintah itu. Dengan segala macam narasi dan diksi. Maksud saya, dalam situasi yang begini udah tenang. Nggak usah ente banyak berkomentar yang bisa nanti membuat orang itu antipati. Suasana kan sudah teduh, iya dong. Kalau diputar semua vlog-vlog Rizik Syihab itu, la haula wala quwata illa billah. Saya tidak tahu Rasul dan Nabi mana, kitab dan hadis mana yang mereka pakai dalam menuntun beragama Islam ini. Serius. Maka selalu narasi yang saya pakai itu adalah menjaga keharmonisan, jaga suasana batin orang-orang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Umat Islam juga. Ini kan imam besar. Pertanyaan saya satu, kalau Muldoko itu sebagai orang Islam, sebagai umat, menawarkan, mungkin untuk urus pulang, menyiapkan tiketnya, apa yang salah? Itu melecehkan kan? Loh, seperti kata gimana di mana? Kiai Sobri tadi. Iya kan, ini kan imam besar nih, tidak bisa pulang nih. Iya kan? Muldoko, seorang Muldoko, kepala staf, mantan panglima, jenderal bintang 4. Kalau dia menyiapkan tiket, nanti deh gua urus, gua ongkosin. Di mana salahnya? Itu bukan pelecehan. Loh, orang dia udah terima, sambut ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Muldoko, syukur, alhamdulillah. Kalau Bapak benar-benar atau ikhlas mau menyiapkan anggaran untuk pulang sekaligus. Itu baru. Kan kita ini pemimpin umat, Pak, pemimpin organisasi Islam. Bagaimana dengan narasi tadi bahwa pemerintah Indonesia clear sekali datanya katanya. Pemerintah Indonesia meminta untuk mencekal. Saya bilang. Berkali-kali saya tunjuk-tunjuk, saya bilang. Rizik itu kan jago buat vlog itu. Sekali lagi dong bikin. Kalau dia sudah dapat suratnya, langsung buat vlognya. Saya telah mendapatkan surat yang mamnu khuruj, mamnu safar, wa natal hada al mamlakatis saudiyatil arabiyah. Masya Allah. Ada surat dari kerajaan Saudi Arabia melarang saya Muhammad Rizik Syihab keluar. Bikin lagi vlog supaya satu rakyat Indonesia tahu bahwa pemerintah Republik Indonesia ini kriminalisasi lagi antum. Jadi Anda nggak percaya? Iyalah, saya nggak percaya, mana ada urusan apa. Oke. Boleh saya komentar? Karena itu saya bilang, suasana sudah teduh, jangan bikin lagi kita menggunakan gaspol. Karena itu bisa terjadi. Ini bisa mengganggu rekonsiliasi. Pak, ini mudah-mudahan dia masuk Komisi 1 DPR RI. Saya 5 tahun di Dewan Perwakilan Rakyat. Asik, 5 tahun. Di luar negeri. Saya mengerti. Tidak ada satu negara dimanapun yang punya intervensi bisa masuk ke negara lain dalam memberikan kebijakan. Bahwa Rizik punya urusan permasalahan dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia, faliyatafaddal. Saya pernah mengurus rakyat Indonesia di Filipina Selatan. Saya sedang mengurus pemulangan rakyat Indonesia di Cina, di Jepang, bahkan di Saudi Arabia. Narasi inilah yang menurut saya dalam situasi tenang dan teduh ini
pakailah pikiran yang tenang. Kan sudah tidak ada lagi kampret cebong-cebong lagi. Jangan lagi pakai pilihan-pilihan kata yang membuat orang itu bisa tersinggung dan marah. Jadi gitu tidak loh. benar pemerintah Indonesia mencegah 1000% tidak benar. mengerjai dan Itu melarang adalah Rizik. fitnah. Itu adalah fitnah dan pembohongan luar biasa. Kenapa? Karena semua dialamatkan kepada pemerintah. Pemerintah itu siapa? Pemerintah itu ada pimpinannya, namanya presiden. Presiden Joko Widodo. Bang Gitu Andre. loh. Saya rasa kita tidak perlu berdebat memanaskan situasi lagi. Ya. Bang Ali seharusnya Ente kasih tahu Ya, kasih sudah, tahu dong sama Sabri. Abang- Jangan lagi bilang-bilang sama saya, Abang Andre. sebagai pemerintah juga tidak Nggak bisa. tidak Kalau usah, semakin ada tidak tuduhan, usah. kalau semua tuduhan itu kepada pemerintah, saya akan berhadapan dengan siapapun. Karena itu bohong. Asik. Boleh Itu saya jawab? fitnah itu loh. Boleh saya jawab? Itu bohong, itu fitnah. Iya dong. Boleh gantian? Iya. Boleh Bilang gantian. dong sama teman ente, jangan bilang sama Boleh saya, gantian Andre. kita, Bang. Nah, saya ingin sampaikan. Dari tadi saya gantian, woi. cara Sudah saya guyup masih nih. diam gitu loh. Indonesia sudah guyup. Saya tentu berharap ini kan harapan kita pasca Indonesia guyup, pasca pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan mereka komit loh akan bertemu untuk kedua dan ketiga kali. Ya, ada rencana pertemuan. Nah, harapan kita dalam pertemuan-pertemuan ini seluruh residu yang masih ada akibat kontestasi bisa selesai. Bukan hanya Habib Rizik, banyak ulama lain dan tokoh lain dan juga relawan yang lain. Ini seberapa penting menjadi residu problem Jadi gini, ganjalan ini kita kan mau Islam, dalam rekonsiliasi. mau rekonsiliasi. Harapan kita kalau rekonsiliasi ini selesai, islah ini terjadi, tentu tidak ada yang merasa dendam satu sama lain, ya, tidak ada lagi yang baperan. Kita sama-sama bergandengan membangun bangsa, Ya. baik di dalam pemerintah, ada yang Ya. di dalam pemerintah maupun ada yang di luar pemerintah. Problem ya, kalau misalnya pemerintah berhasil atau Habib Rizik bisa datang kembali pulang ke Indonesia, seberapa menjadi jalan tol memperlancar rekonsiliasi dan Jadi gini, kehidupan bangsa, kita kan- ketenangan bangsa Kita ini. ingin, gini Bud, Faktor Rizik ini seberapa mempengaruhi Ustadz Rizik rekonsiliasi di elit dan di bukan bawah? hanya Habib Rizik, masih dan ulama-ulama Tentu lain. saya ingat kita bicara mengenai Rizik dulu. Iya, salah satunya Habib Rizik. Jadi memang Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak spesifik membicarakan Habib Rizik, ya. Tidak bicara Habib Rizik karena memang waktu tidak ada. Tapi tentu kita akan mendorong ya bagaimana kasus Habib Rizik dan ulama dan tokoh dan relawan kami itu kan bisa selesai. Kami yakin kalau kita bertemu ya, dua tokoh ini bertemu, Pak Jokowi dan Pak Prabowo bertemu, lalu komunikasinya Baik, lancar, ya. tentu setiap masalah yang ada Ya. itu bisa kita selesaikan. Kita bisa cari solusi tanpa perlu Bang Ali marah-marah lagi. Anda percaya Tidak, bahwa tidak, pemerintah Indonesia menghalangi Gini. Rizik Sihab untuk bisa datang ke Ya, sini, Bang Andi? kalau menurut informasi yang kita dapatkan versi dari teman-teman FPI, ada portal yang menghalangi. Tapi di satu sisi pemerintah bersikeras bahwa mereka tidak menghalangi. Nah, saya ingin Komunikasi Habib Rizik Gini. dengan BPN kan selama ini ya, lancar jadi gini, sekali, bagus sekali. iya, Pasti kan ada informasi. informasi dari Habib kan ada portal, ya. Versinya Bang Ali Ngabalin tidak ada portal. Kan begitu. Kan itu yang kita dengarkan, Iya. perdebatan kencang. Iya. Saya tidak ingin masuk di perdebatan Iya. kencang. Karena Begini, kita, sebentar Bang, karena kita sudah maju selangkah di depan. Oke. Nah, menurut saya, kita hentikan perdebatan Bang Ali, kita hentikan perdebatan Kiai Sobri, kita ke depan bagaimana masalah Habib selesai, ulama yang lain selesai, relawan selesai, kita bisa guyup kembali. Jadi Pemerintah Pak Jokowi bisa membangun, yang di luar pemerintah pun bisa mengawasi secara konstruktif. Bang Ali, kalau Gitu loh. masalah Rizik selesai, maka masalah ke depan akan jauh lebih mudah, lebih selesai. Gimana? Enggak, kalau ini kan proses hukum biasa. Proses hukum biasa kalau Habib Rizik itu punya masalah dengan kerajaan Saudi Arabia, selesainya di sana. Nanti kalau tidak bisa, saya kan bilang itu di dalam konvensi Jenewa ya 19 tahun 68 itu nanti dia ngerti setelah masuk DPR baru ngerti, sekarang belum bisa. Asik. Saya sudah Sombong pernah di kali, Komisi Bang. 1. Jadi begini, maksudnya di konvensi Jenewa tahun 68 itu negara untuk dan atas nama negara itu bisa melakukan halal apa. Persoalannya adalah memang apakah ini menyangkut pelanggaran pribadi Habib Rizik atau tidak. Itu dulu persoalannya. Kan dari awal saya sudah bilang, kalau bisa dapatkan itu surat yang tadi ditunjuk oleh Ketua Umum FPI yang namanya Sabri tadi, Sobri tadi, Lubis, kalau dia bisa kasih tahu, foto aja kirim ke saya deh, nggak usah kemana-mana. Karena saya sudah bicara dengan Menteri Luar Negeri, saya sudah bicara dengan Menteri Hukum dan HAM, saya ngomong dengan Kapolri, dengan kita punya duta besar di Saudi Arabia, dengan duta besar Arab Saudi di sini pun kami pun bersedia. Untuk apa? Agar semua pilihan-pilihan kata itu jangan lagi dialamatkan kepada pemerintah, karena pemerintah Indonesia, baik polisi, BIN, Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, bahkan sampai Presiden Jokowi, tidak ada urusannya dengan negara orang. Lalu Gitu loh. kenapa maksudnya- Kenapa mesti mereka mengalamatkan terus kepada pemerintah? Kenapa jadi alamatnya pemerintah? Kenapa alamatnya pemerintah? Kenapa dibuka saat ini dan kenapa di saat setelah pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo? Dijawab yang saja.
Oke, bagaimana menurut kalian bosku? Jadi ini adalah video dulu ketika Habib Rizik di Arab Saudi ya, yang saat itu memang heboh. Silahkan tanggapi di kolom komentar. Ternyata ia adalah merupakan perseteruan memanas antara duo sorban. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.